Apa? ke KPK karena udah ini biasa tanggapannya ya. gimana Pak? Nggak usah ditanggapi lah. Nggak usah ditanggapi. Dodi Permana dan Cecep Saifullah SBM yang terlanjur melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK. Dia kini akan menyesal sebab senjata makan tuan. Mengapa demikian? Mari kita mendengarkan penjelasan dari Pak Gani berikut ini. KDM dilaporkan ke KPK? Wow, kadang saya tepuk jidat sendiri. Kok ada ya yang nekat menuduh Kang Deddy Mulyadi menahan DPHP? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara jelas tertulis, yang mengelola uang daerah itu BUD, Bendahara Umum Daerah, bukan bupati. Bukan wakil bupati. Bupati itu user kebijakan, bukan holder uang. Jadi, menuduh bupati menahan dana itu sama saja menuduh tukang parkir mencetak STNK. Kemudian selanjutnya, DPHP itu cair berdasarkan realisasi pendapatan sesuai Permendagri dengan pengelolaan keuangan daerah. Kalau realisasinya berubah, ya tentu penyalurannya pun ikut menyesuaikan. Dan pembayaran lintas tahun itu legal selama masuk dalam struktur APBD. Kalau itu dianggap pelanggaran, berarti separuh pemerintah daerah di Indonesia harus dilaporin semua. Laporan sekalian seluruh kepala daerah. Kalau benar ada kesalahan, BPK lah lembaga pertama yang menemukan. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, seluruh laporan keuangan daerah wajib diaudit setiap tahun. Dan hasil audit itulah yang sah sebagai dasar potensi kerugian negara. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada satu pun temuan BPK soal DPHP Purwakarta pada masa itu? Kalau BPK saja tidak menemukan, kok tiba-tiba ada yang menemukan setelah 8 tahun? Wah, ini auditor masa depan atau auditor masa lalu? Kemudian dalam hukum pidana, tuduhan korupsi itu harus punya bukti permulaan yang cukup. Minimal ada dokumen transaksi, ada aliran dana, ada pihak yang menerima manfaat. Lah ini, yang dibawa cuma opini dan angka liar, tanpa satupun bukti aliran uang. Menurut KUHP, itu bukan alat bukti, itu cuma bahan konten. Kasus DPHP ini melibatkan pejabat lintas periode seperti BPKAD, Bendahara Kas, TAPD, DPRD, dan semua tanda tangan ada di dokumen APBD. Kalau mau jujur, tidak mungkin menyasar satu orang saja, kecuali memang tujuannya bukan penegakan hukum, tapi penyerangan politik. Saya sebagai warga Jabar cuma ingin bilang, silakan proses, silakan lapor. Justru lebih baik dibuka tuntas, karena dalam hukum itu siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Dan sampai hari ini, yang saya lihat bukan bukti, yang ada cuma ambisi dan asumsi. Pada akhirnya, hukum akan bicara jernih, mana fakta, mana fitnah, mana penyimpangan, dan mana yang cuma ingin naik panggung. Salam hormat, Sampurasun. Dari segala penjelasan Pak Gani inilah, yang diyakini akan membuat Cecep dan Dodi Permana akan menyesal permanen, yang akhirnya akan berkeinginan menarik ulang laporannya masuk ke KPK. Dan tahukah para sahabat INN Indonesia, bahwa melapornya Dodi Permana dan Cecep Saifullah SBM di KK, maka semua orang yang pro dengan pemerintahan KDM justru gembira, riang, dan bahagia. Mengapa demikian? Karena jika kasus ini berlarut-larut tidak dilaporkan oleh si Cecep dan Dodi, bisa saja kasus ini menjadi bola panas dan bola liar yang tidak ada ujungnya, yang setiap hari dan setiap malam akan dibahas di TikTok maupun di media sosial lainnya oleh Cecep di KK. Dan dari permasalahan-permasalahan dalam pembahasannya itu, tentu akan mengundang persepsi-persepsi yang berbeda dari masyarakat. Tentu mereka akan berusaha menggiring opini daripada masyarakat untuk pro kepada mereka, sehingga akan terjadilah pro dan kontra atas kasus ini. Namun setelah dilimpahkan kepada pihak yang berwajib, yang karena menurut mereka ini adalah tipikor, lalu akhirnya mereka melaporkan ke KPK. Dan tentu sebentar lagi kasus ini akan ada ujungnya. Dan kalau kita mendengar penjelasan dari Bapak Gani tadi, maka akan sulit sekali Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk ditersangkakan. Dan bagaimana jika tidak tersangka? Maka mestinya tim hukum daripada Jabar Istimewa kemungkinan besar akan bertindak, karena mungkin ini adalah sebagian dari pencemaran nama baik untuk Kang Deddy Mulyadi. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar ya. Kemudian yang lain adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut, dan ini sudah melanggar hukum. Untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum. Si Cecep dan si Dodi Permana akhir-akhir ini masih ngotot atas kasus ini. Dia dan kelompoknya juga masih dalam keadaan gaspol. Seperti kita bisa lihat dari narasi si Dodi Permana berikut ini. Baru saja saya melihat video Deddy Mulyadi ke Kejari Purwakarta yang dia menyarankan untuk ditelaah oleh Kejari persoalan DPHP.
jangan sampai dijadikan alat politik katanya. Justru kita tidak ada urusan dengan politik, kita bukan politisi. Justru kita ingin menggiring ke ranah hukum, ke KPH. Dan kita sudah melaporkannya ke KPK. Saya harap Deddy Mulyadi seperti saudara kita namanya Jawa Ade, ya. Dia mau dilaporkan oleh timnya Deddy Mulyadi ke Polda Jabar. Jawa Ade itu sebelum ada panggilan dia langsung berangkat tuh ke Polda Jabar. Nah, saya harap Deddy Mulyadi juga gentleman seperti itu, ya. Deddy Mulyadi datangin tuh KPK. Itu sudah jelas, sudah ada laporannya di sana sebendel, ya, setinggi lebih dari 5 cm alat buktinya yang disetorkan ke KPK. Tidak kurang cukup, kata KPK, sudah cukup. Ayo segera datang ke sana agar cepat selesai. Nah, gentleman seperti Jawa Ade tuh, ya, dia dari Subang naik motor ke Polda, padahal yang mau ngelaporinnya malah main-main. Nah, kalau kita mah serius sudah. Kita nanti dan kita tunggu beberapa hari ataupun beberapa bulan ke depan. Yang ketika kasus ini sudah ada di ujung tanduk atau sudah masuk dalam ranah putusan hukum, apakah si Dodi Permana ini dan Cecep Saipullah SBM akan selalu memberikan gaspol seperti videonya tadi? Kita nantikan. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi. Guys, saya ya diwe gerombolan sirkus teh. Elias Budianto datang ke KPK melaporkan KDM gara-gara KDM itu katanya menyalahgunakan wewenang sebagai gubernur dan pembongkaran kali Wadas yang ada di Karawang, terutama di Teluk Jambe. Kata dia, KDM itu one man show, membongkar tanpa peringatan, menyalahgunakan wewenang. Ini sudah jelas, KDM sudah memperingati, bahkan teguran, surat sudah dilayangkan beberapa kali. Ada buktinya kok bisa masih dilaporkan. Pak Eliasa ini pernah menjadi ketua Anies for Presiden. Wah, semua balik. Namun ngehiji jeung Anies semua balik. Soalnya di otaknya duit. Segala macam cara akan dihalalkan walaupun melanggar undang-undang. Ini pasti ini. Makanya untuk warga Jawa Barat, ayo dukung terus KDM. Tong malolor wae marane teh sok sia. KDM ayeuna sampai kitu-kitu ku jelema nu teu bertanggung jawab maneh cari cing wae. Harudang sia teh atuh. Pokoknya maju KDM untuk Jawa Barat. Berada di KPK hari ini tanggal 1 Desember 2025 bersama tokoh Karawang, ketua kami Karawang, Bapak Elias Budianto. Ya. Nah, Pak, kita kesini dalam hal apa nih? Melaporkan tentang proyek. Ya, tentang proyek yang akan normalisasi irigasi sungai di Karawang, Jambe, Karawang Barat. Nah, terus tetapi kaitannya terjadi keributan di lapangan. Nah, saya amati ternyata tidak ada pelan pengumuman begitu, transparansi. Untuk semua proyek itu harus dijelaskan ada pelan pengumumannya. Nah, Transparansi, ya, apakah ini proyek APBD, apa BPN, sekolah atau siapa? Dan tidak ada dinas terkaitnya, PU gitu loh, terus DJT, terus dinas PU-nya kan gitu loh. Ini bypass dari gubernur langsung kepala desa. Yang sebenarnya banyak perangkat-perangkat yang mengurusi itu. Namun Deddy Mulyadi ini senangnya memang show seperti itu ya. One-man show. Jadi itu baik gitu. Baik, ya. Dengan cara yang ada primitif dan silakan. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.